Andai bumi bisa berbicara tentang apa yang pernah terjadi di permukaannya, maka negeri Syam adalah bagian bumi yang paling banyak ceritanya, karena begitu banyaknya peristiwa terjadi di atasnya. Kelahiran nabi demi nabi, perjuangan para nabi, bergantinya nabi demi nabi, tumpahnya darah jihad dan darah kekufuran dan kecongkakannya, cinta dan pengorbanan, darah dan air mata. Syam adalah tempatnya. Tanah yang menjadi subur karena siraman darah dan tubuh para syuhada, juga musuh-musuhnya yang terkubur dalamnya. Di seantero negeri, dan telah begitu lama, setua waktu sejak peradaban bermula. Jerit teriakan kelahiran bayi Nabi Ismail dan Ishak, juga Yakub, menggema di negeri ini. Nabi Yusuf kecil minum dari airnya negeri ini, dan air mata Yakub menantikan putranya tertumpah di sini. Derap kaki Nabi Musa dan Yusha menginjak tanah negeri ini. Desing pedang Salahuddin dan rikikan kuda pasukannya memenuhi seluruh cakrawala negeri ini. Begitu banyak peristiwa untuk diceritakan. Allah istimewakan negeri Syam dengan Isra-nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya imam bagi seluruh nabi dan rasul di Al-Aqsa, masjidnya yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus negeri Syam dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Bahkan beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dan ketika para sahabat ingin menambahkan najd ke dalam doa Rasul, wa najdina ya Rasulullah, beliau tidak pernah menyebutnya dan menutupnya dengan sabdanya, az-zalazil wal fitan wa hunaka yatlul qarnu syaitan. Keguncangan dan fitnah, dan di sana muncul tanduk syaitan. Rasulullah mengkhususkan Syam dan Yaman, tidak menyebut Najd. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya dalam sumpahnya, Wattin wa zaitun, yang dimaksudkan adalah negeri tempat tumbuhnya tin dan zaitun, yaitu Palestina. Dan hari ini tanah itu dirampas oleh Yahudi laknatullah. Penduduknya diusir, bahkan dibunuh dan genosida. Dan kita hanya bisa menonton saja, dan kaum muslimin pecah belah lebih dari 50 negara. It's time to be one ummah. Wa Islamah, bangkitlah. Wa Islamah, rebutlah kembali Palestina dan Al-Aqsa. Wa Islamah, kembalikan kejayaan umat Muhammad. Wa Islamah, ala hal balagh. Allahumma fashhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yazal aliman qadiran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi kafatan basyiran wa naziran. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Ya, segala puji hanya milik Allah, hanya kita aturkan kepada Allah. Kita meminta ampunan, kita minta pertolongan hanya kepada Allah semata. Dan salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangan beliau menyampaikan Islam ini, dakwah gitu, kita bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam hingga saat ini. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan podcast Ramadan lagi. Sama seperti kemarin, hanya saja berbeda topik. Dan insya Allah podcast Ramadan kali ini akan menemani para penonton yang di rumah untuk
mengisi waktu menjelang berbuka biar nggak bergabut ria dengan waktu kosong dengan dunia yang yang sementara ini, Gitu-gitu aja. yang gitu-gitu aja. Update selalu. Eh, pada podcast Ramadan kali ini topiknya tuh tentang Palestina, tentang negeri Syam. Alasannya bukan semata-mata kita ingin ngomongin tentang Palestina aja, tapi kita juga ingin kita ingin umat itu tahu bahwa penting mengetahui permasalahan tentang Palestina ini, karena dengan kita mengetahui tentang Palestina, dengan kita mengetahui tentang permasalahan yang ada di sana, kita jadi bisa tahu akar permasalahan di mana. Dengan kita mengetahui akar permasalahannya, kita akan tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Ya, gitulah intinya. Walaupun ya podcast ini tidak seperti podcast biasanya. Kalau podcast tuh kan biasanya ya mejanya panjang gitu, mejanya panjang. Kalau ini tuh podcastnya mejanya nggak panjang, entah ini bulat enggak, kotak enggak, abstrak bentuknya. Ya abstrak. Ya, itu tidak penting. Tidak penting. Alhamdulillah kita sudah kedatangan pemateri yang insya Allah akan membawakan materi. Ya iyalah, pada sore kali ini, pada waktu menjelang berbuka ini. Mungkin alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Cuma dari saya dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zaki Haris Al-Islam. Biasa dipanggil Zaki, atau teman-teman di sini biasanya manggil Haris, atau bahkan ada yang manggilnya Islam, ada yang manggil Islam gitu. Oh, tadi yang manggil ini. Apa itu? Nggak ada. Jangan sampai ya. Ntar nggak boleh ya. Panggilnya ya Zaki Haris Al-Islam aja. Kemudian saya asalnya dari Balikpapan. Status saya sedang berpuasa tentunya. Kan ya berpuasa. Ya jelas ya di Ramadan ya. Ya ini saya tadi udah sahur ini. Aduh. Ngantuk ini Ramadan aduh. Jangan gitu dong. Kita harus tetap semangat nih. Bahas Betul, sesuatu betul. yang ya rumit tapi mengasihkan. Ya. Mungkin kita dari mana nih? Dari mana dulu nih? Yang sebelah kanan po kiri dulu? Jadi ini dulu aja yang mas-mas. Oh, yang kiri. Tampan dulu ini. Mas tampan ya, kiri. Mas sebelumnya bisa memperkenalkan diri, nama, asal, dan hobi apa? Insya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jabbarul Ayas, tapi biasa dipanggil Jabbar. Namun kalau di rumah biasanya dipanggilnya JB. Mas Ini- JB, Iya, Oke, bukan si J. bukan si J. bukan JB. Malah ada yang bilang JB, man. Itu pernah ada. Main Nggak ada. Oke. enggak lah, itu perempuan itu. Oh, oke. Jadi JB ini nggak tahu dari mana, ya orang tua ngasih awal-awal ya kayak gitu ya JB. Nah, B-nya ini, B sama E ini nggak tahu dari mana. Jabbarul Ayas nggak ada E sama B-nya. B-nya ada, E-nya nggak tahu dari mana, mau diambil dari lumu apalah. diambil Sudah. Nah, ya pokoknya saya mau panggil Ayas atau Jabbar bisa. Hobi saya bersepeda dan memancing. Mancing apa? Mancing ikan. Mancing Bukan mancing paus. emosi, bukan mancing. Mancing paus, mancing cuy. Mancing ikan apa? Nggak tahu. Emang ada. Diadakan aja. Kemudian Mas yang sebelah sana, sebelah kanan, bisa memperkenalkan dirinya? Ya, perkenalkan, nama saya Alastu. Saya dipanggil Atung. Asal saya Dari Cina ya? Kayaknya mau ngomong ke Cina nih. bukan. Jadi Bukan. bentar dulu nih. Jadi saya perkenalkan tempat saya dulu. Asal saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, jadi saya memancing. Jadi yang unik di sini, saya juga baru tahu nih. Kemarin nonton TikTok, ya. Saya melihat ngentain hoax apa gimana. Di situ lewat tuh di TikTok saya. Terus saya lihat, wah, ini suku-suku yang ada di Kendari. Macam-macam suku lah, adalah suku Buton, suku lain-lain, maksud suku saya, suku Tolaki. Mungkin belum pernah ada yang dengar. Mungkin cuma mengenal suku Bugis saja yang di Makassar. Nah, sementara suku saya ini ternyata campuran pas Mongolia Wow. sama Jepang. Jadi mungkin saya mikirnya, ya mungkin gara-gara itu ya orang-orang sana itu pada sipit-sipit. Jadi ya, bapaknya bukan orang Cina, kakeknya bukan orang Cina. Mungkin kakek buyutnya mungkin orang Mongol. Mungkin nih, turunan Genghis Khan. Gitu. Melakukan.
Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita setelah mengenal narasumber kita, Mas Jabar dan Mas Jibe dengan Mas Astum, Oke. orang Mongol dia ternyata. Orang Mongol. Iya, kita nih di sini kan nggak mungkin kan cuma bahas yang begini doang. Kita nih ada yang mau dibahas, yaitu tentang Palestina. Kita mau bahas bagian apanya nih topiknya? Apa? Temanya itu percobaan pasukan salib untuk kembali menguasai negeri Syam. Percobaan. Ya, Kok percobaannya? percobaan. Sebenarnya sih kita kembali ke awal ya. Jadi kenapa di temanya sini percobaan? Karena sebelumnya kaum Nasrani itu, kaum Kristen telah menduduki negeri Syam. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, itu pada masa Abu Bakar, kemudian diambil alih oleh kaum muslimin pada masa Abu Bakar tersebut. Itu ketika Abu Bakar mengirim pasukan perang ke Syam dan Irak. Yang di Syam itu salah satunya dipimpin oleh Abu Ubaidah. Kemudian di Irak itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tetapi yang di Irak, pasukan Khalid bin Walid yang di Irak ini diminta untuk ke Syam, untuk membantu pasukan yang ada di Syam. Tujuannya untuk mendahulukan penaklukan terhadap Syam. Sementara penaklukan terhadap Irak itu baru rampung di masa Umar bin Khattab. Dan tentang penaklukan itu juga telah disebutkan oleh Nabi, yang pada hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Zuhair radhiyallahu an, bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Yaman ditaklukkan, maka datanglah suatu kaum yang mengiring unta, lantas mereka membawa pindah keluarga mereka dan orang yang membantui mereka. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Irak juga ditaklukkan, maka datanglah suatu kaum yang mengiring unta, lantas mereka membawa pindah keluarga mereka dan orang yang mematuhi mereka. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengandung isyarat bahwa ditaklukkannya negeri-negeri tersebut dan pindahnya para sahabat dari Madinah ke tempat-tempat yang telah ditaklukkan. Seperti kan kita mungkin pernah nonton film Umar tuh, kan Abu Ubaidah kan menetap di Syam ya. Abu Ubaidah menetap di Syam, terus dan Khalid itu menetap di Irak. Jadi kemudian ditarik mundur ya, ditarik ke Syam ya. Nah itu disitunya Nabi menegaskan bahwa tetap agar mereka tetap tinggal di Madinah Al-Munawwarah, sebab Madinah adalah tanah suci Rasul, sekaligus tempat turunnya wahyu dan keselamatan dari Dajjal pada akhir zaman. Jadi nanti kalau misalnya ingin nggak mau diserang Dajjal, nih tinggal di Madinah, kalau Madinah, Mekah atau Syam, jalur aman. yaitu jalur aman. Selain itu juga Nabi juga pernah mengutus para sahabat untuk menyebarkan Islam, mengajak masuk Islam. Futuhat ya. Iya, bukan futuhat sih sebenarnya, cuma mengirimkan surat aja kepada kepada pemimpin-pemimpin negeri seperti ke Yaman, Mesir, dan salah satunya ke Persia dan Romawi. Nah, ketika para sahabat sampai di Persia menyampaikan surat Nabi, Raja Persia itu marah, kemudian merobek-robek surat Nabi. Kenapa? Karena dia melihat bahwa nama yang pertama kali disebut dalam surat itu adalah nama Nabi, bukan nama dia. Dia itu merasa tidak dihormati oleh Nabi. Bahkan Raja Persia itu kan menganggap dirinya itu raja di atas segala raja. Jadi kamu jangan sampai menaruh nama saya di bawah, harus nama saya yang paling atas. Jadi karena nama dia di bawah, akhirnya dia marah dan merobek-robek surat Nabi. Terus kemudian Nabi mendengar tuh surat yang dirobek-robek. Akhirnya Nabi berkata, tersabit-sabitlah kerajaannya. Dan itu benar terjadi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan pada masa Nabi, tapi pada masa Umar, ya Khulafaur Rasyidin. Terus kemudian yang Romawi tadi, kalau yang Romawi ini rajanya Heraklius, dia tidak merobek-robek surat Nabi, tapi dia memulaikan surat Nabi. Akhirnya Nabi berkata, teguhlah kerajaannya, karena si
Raja Heraklius tadi ini, Kaisar Heraklius tadi ini memuliakan surat Nabi. Maksudnya teguh di sini tuh kerajaannya tetap bergeser dari Syam, tetapi kerajaannya tetap teguh atau tetap ada, yaitu di Romawi, di Konstantinopel. Bukan Konstantinopel, Anatolia, kalau nggak salah. Pokoknya di Romawi, pokoknya kerajaannya tetap ada, tapi udah tergeser dari Syam. Sementara yang Persia tadi, kerajaannya udah tergeser dari dunia. Maksudnya itu dia kerajaannya udah tidak ada lagi, karena tadi dia merobek-robek surat Nabi, dirobek-robeklah kerajaan. Berarti itu mengapa orang-orang Kristen yang pada masa Bani Abbas melakukan percobaan untuk kemudian menyerang kembali Syam. Itu terjadi pada masa Abbasiyah. Sementara belakang-belakangnya, sebelum Abbasiyah itu ini mereka tidak berhasil untuk melakukan kembali Syam. Malah pada masa Umayyad, itu negara-negara atau bagian-bagian wilayah orang-orang Kristen itu malah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, seperti contohnya Anatolia tadi, yang Turki, yang bagian Turki. Akhirnya pada masa Abbasiyah baru mulai mereka mulai bisa masuk untuk melakukan Syam, mengambil kembali Syam. Seperti itu. Berarti ini terjadi pada masa Bani Abbasiyah ya? Bani Abbasiyah. Oh. Jadi pada masa itu Al-Quds dalam kekuasaan siapa? Al-Quds. Ya, jadi Al-Quds masih ada di kekuasaannya dinasti Abbasiyah. Yang dimana di saat itu juga Bani Abbasiyah sedang tidak stabil dan kaum muslimin sedang tidak dipimpin oleh satu kepemimpinan. Oh, siapa itu? Ya, kaum muslimin dipimpin oleh sultan-sultan mereka sendiri di daerah masing-masing tanpa menuju atau berarah patokan ke Abbasiyah, yang dimana celah tersebut yaitu celahnya perpecahan kaum muslimin itu adalah suatu jalan yang bisa kaum Eropa atau bangsa Eropa tadi, kaum Nasrani atau Kristen, untuk menyerbu Baitul Maqdis atas nama ziarah dan migrasi ke tanah suci. Dan di situ juga baru pertama kali mereka menjunjung atau menyebut salib pada kampanye militer tersebut, yang dimana sebelumnya belum ada. Dan mereka karena menyebut serta membawa salib, mereka disebut pasukan salib. Oh, karena itu ya disebut pasukan salib dan perang salib ya. Ini sebenarnya itu kekuasaan Bani Abbas atau ada kekuasaan lain? Iya. Ada. Jadi Bani Abbas di sana bukan cuma Bani Abbas sendiri. Jadi Bani Abbas itu hanya seperti boneka atau cuma pelengkap. Sedangkan yang kayak ini ya, kayak negara Konoha ya. Konoha ini. Jadi mereka ini kayak soal kurang lebih. mimpin-mimpin gitu, tapi sebenarnya ada ada ini. ada pemimpin di balik gitu. Pemimpin ini bedanya ini Irak. tak kasat mata. Ada oli motor gitu. Kita nggak ada yang tahu siapa. Ya. Nah, jadi yang lebih berkuasa atau lebih berpengaruh yaitu adalah dinasti Saljuk yang ada di Turki. Jadi dinasti Saljuk ini yang lebih berkuasa, maksudnya lebih berpengaruh pada yang lain ketimbang Bani Abbas sendiri. Jadi Bani Abbas itu wilayahnya sedang seperti menikmati masa tua gitu loh. Jadi udah tinggal diam. Tua ya. Udah lama ya dari kapan Bani Abbas? Dari sekitar 300 tahunan. 400-an ya. Kalau nggak salah ya, saya pernah dengar gitu. Kan Indonesia ya, jadi kita jangan sebut nama. Negeri Konoha kan ini masih tergantung muda lah, masih sekitar 70 berapa tahunan tuh. Nah, kemarin sore harusnya lebih sehat tuh, tapi malah
kecil udah sakit-sakitan. Penyakitan. Kasihan banget. banyak obat. Jadi Bani Saljuk ini juga menyebar luaskan Islam kemana-mana, yang dimana dia menyebarkan hingga saat itu awal mula perang salib, yang dimana Paus Urbanus menyuruhkan perang karena dinasti Fatimiyah yang di bawah kepemimpinan Al-Malik bi Amrillah itu merusak atau merusak atau menghancurkan gereja makam suci mereka, makam suci kaum Nasrani, yang bisa disebut The Holy Sepulchre. The Holy Sepulchre. Ya tulisannya Sepulchre, tapi disebut Sepulchre itu. Sepulchre. Enggak tahu gimana. Sepulchre. Tuh, kenapa enggak Sepulchre? Nah, setelah itu bukan hanya merusak atau menghancurkan, namun juga menindas kaum Yahudi, kaum Nasrani di sana. Oh, belum puas ngerusakin gereja sampai orang-orang juga di zolimi sama mereka. Tuh, setelah itu dia juga sangat mirip. menindas kaum muslimin sendiri yang di bawah pemerintahannya dia. Belum puas gerejanya udah, terus udah gereja Kaumnya sendiri. Iya, kaum muslimnya itu dia berbeda nggak sama mereka, Pak? Sama aja. Jadi yang dipimpinnya itu ada yang sama dengan dia, ada yang berbeda. Ada yang golongan Syiah, ada yang Sunni. Syiah, dia tuh memimpin daerah Maroko, daerah Tunisia, Aljazair, terus daerah Mesir, dan termasuk juga Syam. Maghrib tuh. Ya. Tapi ya bukan maghrib menjelang buka, bukan. Oh ya, masih lama, nggak usah dibahas dulu nih. Saya udah lapar. Udah lapar nih, makanan tuh. Udah nongol. Aku lagi tadi ya. Kita sembunyiin aja. Dan pemimpin Fatimiyah tersebut, dinasti Fatimiyah itu merusak Holy Sepulchre tadi pada tahun 1098 Masehi. 98. Ya. Tapi kalau dibilang 1098 berarti bukan berarti sama dengan Bani Seljuk. Dan Bani Seljuk itu dipimpin oleh Tugrul Bek. Berarti dia back nih. Back. Nggak tahu. Tapi sebutan dari sananya. Nggak tahu kok disebut back. Mungkin back tas sepertinya baik. Nah, setelah sepeninggalnya Tugrul Bek diwarisi kepada Alp Arslan. Macam-macam lagi namanya ini. Alp Arslan nih kalau nggak salah saya baca buku tadi, yaitu panglimanya sendiri, panglima Tugrul. Oh. Terus diangkat menjadi pemimpin Saljuk dan melanjutkan kepemimpinannya dan meluaskan kekuasaannya hingga Anatolia. Anatolia tuh Di Turki ya? Iya lebih. Oh iya, Turki itulah. Nah, seiring jalannya waktu, dinasti Saljuk hancur pada masa kepemimpinannya Sultan Malik Shah pada tahun 1092. Jadinya kerusakan di Holy Sepulchre yang 1098 tadi udah beda 6 tahun. 6 tahun. Iya, 6 tahun. Beda 6 tahun. Jadi bukan berarti sama. Langsung hitung dulu ini. Biar pas. Karena sebelum-sebelumnya aku membaca tuh nggak ngeliatin tahunnya, jadi bingung. Lah ini yang bener ini ngerusak dulu atau Saljuknya dulu yang hancur? Pas tak baca lagi, oh ada tahunnya. Beda 6 tahun. Ya gitulah belajar. Ya. Lantas tadi kan sempat disinggung ada perusakan GMS atau gereja makam suci. Makam suci. Bukan masjid suci. Bukan gereja masjid suci, gereja makam suci. Itu lantas apa yang terjadi setelahnya? Ya, jadi istilahnya adalah perang salib. Ya, nggak semudah itu. Jadi pasti ada permulaannya. Jadi ketika Paus Urbanus, jadi memang saya tahu. membedakan. Paus itu apa?
Paus Urbanus. Paus. Saya tahu Paus Urbanus, tapi saya ini pengen tahu dulu Paus itu maksudnya apa sih? Kan taunya tuh Paus Banyak air. Saya sebenarnya taunya paus ikan itu ya, paus orca. Iya bukan. Jadi paus Bukan itu lah. sebenarnya ini kayak gelar kepemimpinan paling tinggi di Kristen. Hmm. Ya, jadi kan ada 5 tuh. Yang pertama yang paling tinggi itu paus, kemudian hiu, enggak lah. Paus, Aduh. terus kemudian kardinal, bukan kardinal merek ini loh, merek Benar. merek ya banyak sih sebenarnya sama Benar, dalam iya, juga aslinya, ada. bukan cuma Tapi bukan itu. itu. Oh, iya. Kardinal, terus kemudian ada uskup, terus pastor, terus kemudian ada pendeta. Oh, Nah, pendeta akhirnya itu adalah paus ini. paling atasnya puncak. Paling atasnya paus ini. Jadi kalau dalam Islam tuh kayak apa berarti? Ya, lupa lah kayak gitu. Kayak khalifah ya gitu. Amir apa segala macam. Nah, kemudian bisa dilanjutkan. Oh, mungkin perlu tahu juga ya selain tadi Paus itu apa. Kemudian Paus Urbanus sendiri itu siapa sebenarnya gitu? Iya, Paus Urbanus. Kita udah bahas paus-pausan nih. Terus bahas Mas Urbanus nih. Mas Urbanus. Jadi Paus Urbanus itu berasal dari keluarga Campagne. Nah, bukan Tempe. ya, Campagne. Terus kemudian dia bernama, entah ini namanya dia apa, nama ordonya, tapi kayaknya nama ordonya kayaknya. Jadi dia itu bernama Odo Eudes de Chatillon, bukan Jatilan, Chatillon. Susah juga ya. Susah emang namanya nih. Terus kemudian dia menjadi pendeta di Celani, ya bahasa Inggris sebenarnya susah banget nih, saya nggak terbiasa bahasa Inggris. Orang Cina, Celana, soalnya. Celani. Orang Itu Cina pada guys, tahun maklum. 1073 sampai 1077 ya Masehi. Terus kemudian dia menjadi uskup. Nah, jadi uskup di Ostia di Itali. Terus kemudian dia dipanggil oleh majelis kepausan. Hausan mungkin puasa. Ini majelis kepausan. Terus kemudian dia dipilih menjadi paus dan bernama Paus Urbanus II. Astagfirullah. Ya, Paus Urbanus II. Di sini ada yang aneh sebenarnya ya. Ini kan tadi saya sebutkan tuh 5 kepemimpinan di gereja ya. Paus. Pertama kan pendeta, terus pastor, Iya. uskup. Tapi si Paus Urbanusnya ini dari pendeta langsung ke uskup. Nah, ini mungkin ini jalur paman ya. Jalur kayaknya. paman kayaknya. Curiga saya. Jadi sebenarnya jalur paman ini udah ada sejak zaman dulu kala ya. Ya, apa sih selama ada orang dalam gas aja. Gas Nah, terus. itu Paus Urbanus tuh itulah. Iya, balik lagi berarti ya ke topik utama tadi. Apa? Oh, ini setelah terjadi perusakan GMS atau Gereja Makam Suci. Oh iya, benar lagi ya. Iya. Kan kita ada mengenal Paus Urbanusnya, Paus Urbanusnya. Sekarang siapa sih Paus Urbanus ini? Kenapa kok dia begitu terkenal? Nah, dari sini. Itu ketika dia mendengar tentang perusakan GMS di Gereja Makam Suci, atau bahasa Inggrisnya tadi itu apa? Holy Sepulchre. Nah, itu kemudian dia mengadakan konsili. Itu konsili itu kayak semacam pertemuan tapi orang Kristen. Orang Kristen sih ya, bahasa orang Kristen, jadi konsili itu pertemuan lah gampangnya. Mengadakan konsili di Clermont. Clermont itu di selatan Perancis. Nah, tapi sebelum kita bahas konsili itu, yang Clermont itu mungkin kita balik dulu aja. Jadi kita bahas konsili-konsili yang lain dulu nih. Jadi pertama kali Paus Urbanus II ini pergi ke Perancis itu pada Agustus 1095 Masehi. Terus kemudian dia menetap di sana selama setahun dan mengadakan 2 konsili. Itu sebelum Clermont. Yaitu tapi pada tahun yang sama 1095, tapi beda bulan. Di 2 konsili yang pertama itu konsili Tours dan Nimes. Nah, itu konsili selain Clermont, dan yang paling terkenal tuh konsili Clermont yang diadakan oleh Sang Paus itu. Terus kemudian pada bulan-bulan sebelum dia pergi ke Prancis, Paus Urbanus II ini mengadakan konsili lagi, yaitu konsili di Leisance pada Maret 1095 juga Masehi.
yang diikuti oleh sejumlah uskup. Jadi bawaannya si paus ya, uskup itu. Di bawahnya kardinal juga, uskup. Terus kemudian yang diikuti oleh uskup dari Italia, Jerman, dan Prancis. Salah satu tujuan atau topik yang dibicarakan situlah tentang untuk menyatukan kembali persatuan Kristen yang dahulu telah tergoyang dan terpecah belah oleh karena goncangan reformasi serta konflik, ya. Terus kemudian di situ juga mereka membahas tentang ini gagasan untuk mengadakan kampanye militer, bukan kampanye caleg ya, kampanye militer guna memberi bantuan kepada kaum Kristen Timur itu di Konstantinopel, dan itu sebagai pendahuluan bagi apa yang akan dia sampaikan si Paus Urbanus II yang dia akan sampaikan pada Konsili Clermont di Prancis nantinya. Nah, jadi sekarang kita balik lagi nih ke Clermontnya, ke Konsili Clermont. Jadi ketika itu dia mengadakan Konsili Clermont. Kemudian ketika mendekati akhir dari konsilinya itu, mungkin akhir pertemuannya, mungkin beberapa hari, kemudian hari sebelum berakhirnya, dia berpidato di hadapan para bangsawan masyarakat itu tentang kekhawatirannya tentang makam suci tadi. Bukan itu tentang apa yang akan terjadi terhadap ini kaum Kristen Timur. Terus kemudian juga dia menyerukan agar para bangsawan dan masyarakat itu mau menjadi tentara atau mau ikut berperang untuk membantu kaum Kristen Timur tadi, dan sekaligus membebaskan makam suci Al-Masih. Nah, tahu nggak ini makam suci Al-Masih ini? Mungkin kita pernah dengar nih, kayak orang Kristen tuh percaya bahwa di Yerusalem itu kan ada makam suci atau makamnya Al-Masih. Pernah dengar gak ya? Pernah. Jadi kan orang Kristen kan percaya bahwa Al-Masih ketika itu disalib oleh orang Yahudi, kemudian dimakamkan di Yerusalem, di Palestina. Terus kemudian dia bangkit dari kuburnya nih, terus terbang ke langit. Nah, sementara yang kita percaya sebagai seorang Muslim yang telah disampaikan oleh Sang Hak Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim, bahwasannya Al-Masih atau Nabi Isa itu dia tidaklah disalib, melainkan yang disalib itu adalah orang yang serupa dengan Nabi Isa. Sementara Nabi Isa sendiri ya kita tahu sendiri bahwa Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah ke langitnya, surga. Kemudian nanti bakal diturunkan lagi oleh Allah ketika akhir zaman, ketika Dajjal turun, baru diturunkan lagi. Ya, seperti itu. Yang tentang tadinya. Tapi sebenarnya bukan cuma itu doang sih. Sebenarnya ada banyak lagi yang dia sampaikan dalam Konsili Clermont lagi. Salah satunya itu tentang penghapusan dosa. Jadi sebenarnya yang paling penting itu yang semakin membuat orang tuh semakin membara itu ada tentang penghapusan dosa ini. Jadi ketika itu Paus Urbanus II menjanjikan kepada orang-orang itu surat kayaknya pokoknya untuk penghapusan dosa. Ada event gitu. Nah, event besar-besaran lah. Misalnya nih kamu ikut perang nih, ntar tak kasih pengampunan dosa. Jadi sebenarnya para uskup itu atau para orang-orang pendeta itu mereka menganggap diri mereka sebagai titisan Al-Masih. Jadi mereka bisa seenak diri sendiri mau mengampuni mau enggak. Pokoknya gitulah. Saya juga kurang paham, tapi pokoknya intinya kayak gitu. Jadi dia memberikan surat untuk penghapusan dosa. Nah, itu orang-orang pada ini mau untuk ikut dalam perang salib. Berarti faktor perang salib ini memang karena masyarakat gereja aja. Itu faktor utama. Utamanya itu. Berarti kalau faktor utama ada faktor lain dong. Dan sebenarnya ada faktor-faktor lain sih sebenarnya. Bukan cuma kan faktor utamanya kan gara-gara gerejanya dihancurkan. Tapi pasti ada faktor yang lain yang semakin membuat mereka ingin bergabung dalam pasukan salib, kemudian menyerang Syam, kemudian ingin merebut kembali Syam. Itu ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah ini faktor pertumbuhan demografi atau faktor pertumbuhan penduduk. Jadi penduduk Barat ketika itu di Eropa itu bertambah drastis, saking banyaknya.
terus sampai mungkin lahannya kurang. Jadi akhirnya mereka nyari akhirnya, lahan ya. Iya, akhirnya mereka nyari lahan. Nah, karena dari banyaknya penduduk itu akhirnya terlahir para petani, pedagang, yang dimana petani dan pedagang itu pasti membutuhkan lahan untuk bertani dan berdagang. Akhirnya mereka mau ikut dalam perang salib. Itu tadi tujuan tadi untuk mencari lahan. Gimana kalau orang yang banyak tapi lahannya dikit kan? Dia harus nyari lahan, nyari lahan. Itu tadi penduduknya tadi yang banyak itu faktor yang pertama tuh, soal demografi. Terus kemudian faktor yang kedua tentang ini kekuasaan. Jadi ketika itu kan yang berkuasa kan para gereja ataupun pangeran-pangeran kan, mereka itu pasti sudah memiliki tanahnya masing-masing. Nah, kecuali para bangsawan yang tidak mendapatkan hak waris. Nah, ini ada hak warisnya juga nih, tapi aneh. Jadi hak warisnya itu hanya didapatkan oleh orang yang lebih tua. Jadi misalnya kamu punya kakak nih, bapakmu raja. Nah, kamu anak pangeran lah, punya kakak. Jadi kakakmu yang dapat warisan nih. Nah, jadi kamu yang lain nggak dapat. Nggak dapat. Kecuali memang orang yang warisannya itu karena dia mendapat warisan karena hubungan kekeluargaan, maksudnya untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Itu akhirnya para orang-orang yang tidak mendapat hak waris tadi itu ya ikut perang juga. Nah, sementara para bangsawan, para pangeran ataupun para petinggi-petinggi gereja itu yang sudah memiliki tanah itu mereka tamak atau rakus. Jadi mereka ingin memperluas wilayah mereka. Jadi yang faktor kedua ini ingin memperluas wilayah, bukan ingin mencari wilayah tapi ingin memperluas wilayah. Nah, akhirnya mereka ikut perang salib untuk memperluas wilayah mereka. Untuk ini kepentingan diri sendiri ya? Iya, kepentingan diri sendiri ya. Garki lah mungkin memperluas wilayah kan, melakukan cara apapun. Misalnya dengan mengikuti perang salib. Waris itu ya. Alhamdulillah kita ya sebagai umat seorang muslim bersyukur harusnya, karena dalam Islam tuh ada namanya ilmu waris ya. Jadi udah jelas tuh pembagian-pembagiannya. Anak dapat berapa. Iya. Kemudian tadi faktor kedua. Udah ada lagi. Ada lagi faktor ketiga. Ketiga faktor ketiga. Yang ketiga ini tentang keagamaan maksudnya. Jadi kan bukan cuma orang muslim saja yang taat beragama, yang solihah, yang solih. Ya orang Kristen juga ada orang-orang yang solih dan taat beragamanya, tapi ya taat beragamanya agama Kristen. Beda. Jadi mereka itu ya sama aja kayak kita yang orang-orang taat gitu, tapi bukan taat dalam segi agama Islam, tapi segi agama Kristen. Jadi mereka itu sangat mempercayai tentang kealmasihan, kira tentang hari kiamat. Mereka cuma percaya tentang hari akhir, hari akhir, hari pembalasan. Tapi berbeda pandangan. Tapi berbeda pandangan dengan kita. Terus kemudian ini diiming-imingi, ya kita balik lagi tentang penghapusan dosa. Dari tadi tentang penghapusan dosanya. Ini memang sebenarnya yang paling penting sebenarnya. Jadi mereka diiming-imingi oleh gereja. Sama Paus Urbanus tadi. Sebenarnya bukan cuma Paus Urbanus sih, udah ada paus sebelumnya yang mengiming-imingi. Jadi pokoknya intinya skill utama para paus ini tuh dengan mengimingi ini penghapusan dosa. Nah, karena tadi mereka takut akan kematian, sementara mereka sendiri tidak tahu cara menghapusnya gimana. Nah, akhirnya ditawarin, nih kamu ikut perang salib nih, ntar dosamu hapus. Ya ini penghapusan dosa lah, keselamatan lah, anugerah yang luas lah. Jadi ya iming-imingi penghapusan dosa. Karena itu mereka tertarik mengikuti perang salib. Itu masih keagamaan. Tiga faktor tadi. Oh iya, kalau nggak salah tuh pernah dengar setelah adanya konsili Clermont itu sempat ada apa ya? Perang mungkin perang percobaan perang salib gitu. Yang ya ada. Itu kan saya pengen tahu, ada yang bisa jelasin nggak dong? Kan sebelum maksudnya setelah si Paus Urbanus ini menyuarakan untuk perang salib, itu kan pasti orang-orang pada banyak yang tergoncang hatinya, maksudnya terpicu hatinya untuk mengikuti. Salah satunya itu ada seorang yang bernama Armanus. Dia itu akan pada kelasnya dia menjadi pimpinan perang salib pertama kalau nggak salah. Ya, itu Armanus dia. Siapa Armanus tuh? Ya, jadi Armanus ini adalah raja Romawi, tapi nggak tahu yang berapa.
Pokoknya intinya Raja Romawi aja. Yang dia tuh yang seperti disebutkan Mas Atung tadi, terguncang hatinya untuk apa ya, menyerang daerah Syam tadi, yang di sana ada makam sucinya dan lain-lain. Nah, karena hal tersebut, ia menyuruh pasukannya dan menyuruh orang-orang lain supaya berangkat untuk menuju ke Syam, menyerang Syam, menaklukkan negeri tersebut. Dan mereka membawa dan dia Armanus membawa kurang lebih 35.000 pasukan. 35.000. Ya. Sedangkan saat mereka menuju ke Syam, di pertengahan jalan mereka ketemu dengan pasukan Turki Seljuk. Mak Jegaki muncul aja. Tahu-tahu, loh, ada ini. Itu yang kalau Naruto tuh yang pindah-pindah itu. Kaki buncin. Bukan. Kaki buncin jadi banyak. Itu kan yang Oh, Naruto iya. itu loh, naruh apa sih? Oh, Kayak pisau. kunai gitu. Nah, terus naruh sana aja tiba-tiba langsung pindah gitu. Oh, itu. Nah, itu Tahu lah. Kayak gitu mungkin. Ya, jadinya tahu-tahu bertemu dengan pasukan Turki Seljuk yang dimana pasukan tersebut kurang lebih nggak nyampe 20.000 pasukan yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan. beda jauh dong berarti. Iya, Enggak ya. jelas. Ribu salah. Yen. 30. Anggaplah yang dibawa Sultan Alp Arslan 19. Berarti kan kurang 11.000. Kan emang udah biasa kan kaum muslim yang begitu tuh 11.000. 19 berapa? 35.000. Udah biasa sih ya sebenarnya. 35.000 lawan kira-kira 19.000 lah. Iya. Tapi kalau dengar-dengar juga udah terbiasa sih. Kalau muslimin kan pada zaman dari zaman Rasul sampai sekarang Udah gitu. biasa kurang gitu ya. perang ini kan perang Uhud Ya, berapa? 1000 lawan 1.000 lawan 3.000. Iya, 3.000. 700 kan 1000 kan kurang 300 Iya, Ah. 300. jadi 700. Terus Perang Yarmouk juga sama. ya jarum itu kan besar banget ya. Besar banget. Nah, jadi kita cepat aja ceritanya. Singkat cerita, pasukannya Alp Arslan ini menang dalam peperangan tersebut, dan peperangan tersebut dinamakan apa sih? Manjanik. Bukan, Manzikrit. Manzikrit. Iya, Manzikrit. Manzigrit. Nah itulah. Ya. Mansewon. Bukan. Mansewan. Dan peperangan tersebut terjadi di daerah Anatolia, sekitar Anatolia besar. Ya dekat Turki juga sih. Nah, di sana si Armanus ini juga berhasil ditawan sama Alp Arslan, dan Alp Arslan menawarkan sesuatu. Sebelumnya Armanus juga langsung ngomong, jika aku menjadi tawananmu, apa yang akan kau lakukan padaku? Apakah segala hal yang buruk? Jawab Armanus. Jadi menurutmu apa yang akan aku lakukan sekarang? Itu tanyanya Alp Arslan, tanya kepada dia. Nah, menurut dia, mungkin kau akan membunuhku, kemudian mencaciku di seluruh wilayah kekuasaanmu, atau mungkin engkau akan mengampuniku dengan uang tebusan. Namun Sultan Alp Arslan memilih tebusan. Yang kuinginkan hanya mengampunimu dengan uang tebusan, ujar Sultan tersebut. Dan Armanus sendiri lalu menebusnya sebesar 1.500.000 dinar. Dinar. Iya. Banyak Dinar, tuh. dinar. Bukan rupiah ya guys Bukan ya. rupiah. Dinar. Dinar. Satu dinar enggak? Itu dinar tuh Empat ya? bukan, mungkin sekitar Siapa? bisa di setting sendiri ya. Tadi berapa? 1 juta? 1.500.000 dinar. 500.000 ya. Bisa di searching aja di Ya, Bisa setting anggap aja. di Google Map. Banyak. Google. Ya, Google Map. intinya Jangan banyak. di Google Map. Google ya. Ya, jelas ya. Hmm. Nah, setelah itu dilepaskan, dan saat pelepasannya Armanus diberikan lima orang, misalnya. Bukan 5 ekor unta, bukan? Cuma ekor unta. 5 orang. Langsung zakat. Ya, intinya beberapa pengawalnya yang ditawan juga untuk kembali ke kerajaannya. Sebelum kembali juga oleh Sultan Alp Arslan diberi 10.000 dinar. Bang. Nah, itu. Oh, gitu. Ya, istilahnya kayak kembalian itu kalau Oh iya, saya. kembalian. Kembalian.
Nah, setelah itu sebelum mereka pergi juga ternyata Sultan Alp Arslan memerintahkan pasukannya untuk mengawal mereka sampai ke tujuan. Setelah sampai ke tujuan, ternyata di daerah yang dikuasai oleh Armanus telah ganti rajanya, udah beda rajanya. Itu berapa tahun dong berarti dia? Kayaknya mungkin habis kematian, dianggap mati sama orang-orang yang kabur, terus langsung ganti baru mungkin ya. Oh, yang Kemungkinan. soalnya kan dulu kan zaman ini kan kayak apa Hmm. sih yang kerajaan itu? Tentang Kerajaan itu apa ya? Pokoknya kan kalau kerajaan kan misalnya keturunan ada yang mati, Ada yang mati langsung- otomatis langsung. digantiin. anaknya, Nah, kalau enggak anaknya. ya, Oh, ya apa? kerabat dekat. Mungkin kayak kurang lebihnya kayak gitu lah. Ya, terus karena tahu udah diganti, dia kembali lagi ke Sultan Alp Arslan. Dan singkat cerita juga, si Armanus ini dijadikan kerabat dekat Oh. sama Sultan Alp Arslan. Dan dari situ juga mulai alasan tentang perang salib juga dari situ juga ada. Tapi nggak tahu dari mananya. Susah Pokoknya nggak deh? kemungkinan, tapi nggak dijelasin di dijelasin. buku, nggak dijelasin. Walan lah. Iya. Berarti ini apa ya? Mungkin ini disebut percobaan perang salibnya nih. Iya, Cuma gagal. gagal. Jadi bukan disebut sebagai perang salib 1, tapi percobaan perang salib. Si anu lah, apa namanya? Anu, apa namanya? Trial. Iya. Tapi trialnya Ayo. Fury Bukan. pakai Balmon, tapi salah emblem di situ. Akhirnya Oh iya. awas tempat. Kemudian, oh iya nih, saya juga tadi mau nanya, mau beringat kan tentang faktor keagamisan. Situ kan ada apa? Sempat menyinggung beberapa kali Emang zero tentang ziarah-ziarah tuh. Oh, Itu apa emang langsung ziarah mulai perang tahlilan ya. atau gimana ziarah itu? Yang dimaksud dengan ziarah apa tuh? Jadi sebenarnya Zaro itu pada sebelum masa Urbanus itu Zaro penghapusan dosa dan perlawanan terhadap kaum muslim itu sudah terjadi ya sebelum Paus Urbanus II tadi. Nah, mula-mulanya itu ketika Zaro penghapusan dosa itu dia tidak menggunakan perang, jadi hanya sekedar berziarah saja ke Baitul Maqdis dan makam-makam suci yang ada di sana. Normal ya? Ya normal, cuma ya, kayak berziarah kayak umumnya. Kita berziarah ke Ka'bah, kita kan nggak perang sama orang sana kan. Ya, Padahal jelas. kita mengetahui bahwa orang-orang Arab itu ini mendukung Amerika. Bukan orang Arab sih, nggak semuanya sih ya pemimpinnya. Mungkin kita kan nggak nyerang mereka, soalnya kita masih belum ada pemimpin. Mungkin kalau pemimpin ya bisa langsung kita serang. Tapi nggak kayak gitu. Nah, kemudian lama kelamaan kan, kemudian bukan lagi secara perdamaian, maksudnya cuma berziarah saja, tapi biasanya berubah jadi ziarah suci atau perang terhadap kaum muslimin. Nah, jadi dia kan tadi kan ziarah penghapusan dosa itu. Jadi penghapusan dosa dengan cara berziarah ke makam-makam. Ini sekarang penghapusan dosanya dengan cara perang melawan kaum muslimin. Sebagaimana tadi kita telah membahas tuh tentang doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para pendeta itu kepada para masyarakat tentang penghapusan dosa dan segala macam itu. Itulah yang membuat ziarahnya sekarang berubah. Bukan lagi ziarah perdamaian, tapi ini ziarah perlawanan terhadap kaum muslimin. Ya. Itu surat paus tersebut berhasil memperoleh sambutan dan dari para pengikut gereja. Akhirnya para orang-orang gereja itu menandai gagasan pengumuman perang serta pembebasan Yerusalem Al-Quds dari kaum muslimin atas nama ziarah bersenjata. Nah, udah berubah ziarah bersenjata. Emang ini ya apa ya? Pidato dari Paus Urbanus itu sangat mempengaruhi bangsa Kristiani, Bapak. Iya. Kristiani. Itu sangat berpengaruh. Bahkan bukan cuma kalangan satu kalangan, maksudnya kayak misalkan cuma bagian rakyat, bahkan bangsawan, orang-orang miskin semua terpengaruh gitu. Iya. Ya harapannya semoga di antara kaum muslimin saat ini adalah orang yang akan kembali mengobarkan semangat kita, semangat kaum muslimin untuk mengembalikan Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, tanah
suci Syam, tanah tanah suci itu, kembali ke pangkuan kaum muslimin lagi. Soalnya kan itu kan udah dijanjikan dalam Al-Quran. Iya. Sebenarnya kita ketahui bahwa negeri Syam itu kan diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nah, sementara Nabi Ibrahim kan memiliki anak tuh, anaknya kan ada 2. Ada banyak sebenarnya, tapi yang ketahui cuma 2 itu kan, yang Ishak sama Ismail. Yang dari yang Ismail kan, yang dari Ishak kan ada Yakub dan siapa itu? Lupa saya namanya. Dari Ismail juga ada, lupa namanya. Pokoknya dari 2 itu. Nah, yang dari yang Bani Israel itu dari ini apa namanya? Yang Yakub tadi. Nah, sementara mungkin orang-orang bangsa Arab itu mungkin berasal dari Ismail. Soalnya Nabi Muhammad kan berasal dari keturunan Nabi Ismail. Nah, tapi orang Israel ini mengklaim bahwa Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka. Hanya kepada mereka gitu. Padahal sebenarnya bukan. Sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran kan, yang ayat Ibrahim apa itu yang pokoknya bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia Muslim. Pernah dengar nggak sih ayat yang itu? Ya pokoknya itu artinya. Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia itu seorang Muslim. Maka kita mengetahui bahwa seharusnya tanah itu kaum muslimin. Nah, kaum muslimin yang masih ori dari sana, dari lahir sampai nyambung sanatnya ke Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Sementara orang-orang Israel itu menurut yang saya pernah tahu cuma 3% saja yang pure atau murni keturunan Israel, Nabi Yakub. Selainnya itu bukan. Itu selainnya orang Yahudi yang berasal dari Eropa ataupun yang lain-lain. Sebenarnya ya Syam itu udah paling cocok atau paling buat kaum muslimin ya. Mereka cuma mati aja. Jadi sudah atasnya kita merebut kembali mana yang menjikan. Ya tentunya dengan cara kita bersatu dalam satu aturan gitu ya. Jangan cuma karena kemanusiaan saja, tapi soal agama saja. Harus mengerti kita ini muslim. Kita harus merebut kembali tanah yang telah direbut dari kita. Ini menunjukkan waktu pukul nggak tahu berapa, nggak ada jam ya. Kayaknya sudah menjelang waktu berbuka. Udah mulai gelap nih. Ini belum ini. Bisa terang. Bisa terang nih. Ini udah gelap. Nah, udah menjelang waktu berbuka sebentar lagi. Mungkin penonton di rumah juga udah pengen makan gitu kan, tapi mungkin ada ya tempat yang udah mau berbuka gitu. Udah pengen makan, tapi pengen dengerin kita gitu. Mungkin kita tampannya saya mungkin untuk Mas Jabar nih yang paling Mas Haris juga nih, waduh. Kira kayak jantur makan ntar aja. Mungkin ya kita bisa mempercepatnya. Pengen penasaran dengan apa tentang negeri Syam itu dulu gimana. Ya mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sebelum ditutup podcast ini, Mas Jabar dulu. Iya. Ya intinya kaum muslim jangan sampai terpecah belah seperti pada masa Abbasiyah kemarin. Jadi kalau terpecah belah kemungkinan untuk dijajah oleh musuh Islam itu gampang karena tidak ada persatuan, tidak ada mengikat. Jadi misalnya negara ini sedang terjajah, kita nggak bisa karena kita udah dibatasi oleh negara kita susah sendiri. Gitu karena ada pembatas. Padahal kalau misalkan seandainya ada pengikat diantaranya, itu akan jadi lebih mudah gitu ya untuk menolong karena ya udah saudara gitulah. Satu wilayah memang udah memang saudara. Jadi kalau misalnya ada yang tertindas langsung bisa. Kan kalau udah dikotak-kotakan dalam satu negara susah. Gitu. Ya intinya kaum muslim jangan sampai terpecah belah. Harus bersatu. Ya bersatu. Terus Mas Atung? Sama seperti Mas Jabar tadi, kita harus menjadi seperti rusa ya. Jadi rusa itu ketika dia dilepas, tapi ketika dia dilepas kemudian dia bergerombol, maka hewan buas yang akan menerkamnya itu akan takut soalnya bergerombol. Jadi apabila
usaha itu dilepas, kemudian salah satu dari mereka itu ada yang Betul. tertinggal atau terpisah, maka sang datang bos itu akan menyerang yang terpisah tersebut. Maka itu pentingnya kita bersatu, jangan sampai kita terpisah. Nah, mungkin jika kita terpisah bisa kita terserang oleh pikiran barat, pikiran kapitalisme yang lain. Kita harus tetap bersatu. Iya, alhamdulillah ya. Dengan kita mengetahui permasalahan yang lalu itu, insya Allah itu akan menjadi kunci jawaban untuk menyelesaikan masa depan, bukan masa depan, yang masalah yang sekarang ini terjadi. Ya. Itu. Kemudian untuk teman-teman di rumah, jangan lupa selalu mendukung kami, karena kami juga masih di sini masih belajar. Jadi butuh support. Mohon maaf kalau tadi ada materi yang kelewat, atau mungkin yang sedikit mengganjal. Mungkin kami akan sering-sering lagi mengasah ini Masa literasi kemampuan kita. literasi. Ntar kasih komen semangat gitu, biar semangat kita. Semangat. Terus buat pemirsa sekali lagi, ntar kalau misalkan udah waktu buka, itu jangan ini langsung buka ya, jangan ditunda-tunda dulu. Tahan-tahan. Jangan ditahan-tahan. Itu harus dibuka ya. Karena apa tuh, Mas? Karena emang kita tuh kaum muslimin itu untuk membedakan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Karena kalau kaum muslimin itu diperintahkan Rasulullah kalau misalkan berpuasa, bukanya kalau udah yakin tuh waktunya, maka berbuka. Tapi kalau orang Yahudi itu dan Nasrani kalau itu terbiasa kalau berpuasa. Jadi mereka, ya saya dengar dari hadis ya, begitu. Jadi mereka bisa mengakhirkan puasanya gitu, mengakhirkan berbuka. Berarti beranggapan dapat pahala banyak itu ya? Nah, iya. Jadi langsung berbuka ya. Kalau misalkan udah waktu buka, jangan Bukan yang manis-manis. dengan yang manis. Bisa aja. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupakan Palestina sekali lagi, mereka saudara kami. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.